External Factor Evaluation atau matriks EV. EV sendiri yaitu alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Ancaman dan peluang ini tentu saja akan dapat mempercepat atau bahkan menghambat perusahaan dalam usahanya untuk memperoleh tujuan. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk membuat matriks EV sendiri, yang pertama yaitu adalah menentukan faktor-faktor eksternal utama perusahaan. Yang kedua yaitu adalah memberi bobot untuk setiap faktor tersebut. Bobot ini diberikan dalam rentang 0 sampai dengan 1. 0 itu untuk yang tidak penting, 1 itu untuk yang sangat penting. Nah, total dari bobot ini harus sama dengan 1. Selanjutnya yaitu pemberi peringkat. Nah, peringkat ini adalah untuk menilai seberapa responsif perusahaan dalam menghadapi faktor eksternal tersebut. Nah, peringkat ini diberikan dengan memberi angka 1, 2, 3, dan 4. Angka 1 untuk respon yang kurang baik, angka 2 itu untuk respon rata-rata, angka 3 itu untuk respon di atas rata-rata, angka 4 itu untuk respon yang superior. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengalihkan antara bobot dengan peringkat. Lalu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu menguji tentang faktor eksternal yang dimiliki oleh perusahaan Apple. Yang pertama yaitu prospek kesempatan yang pertama atau opportunity yang pertama yaitu prospek jangka panjang yang menjanjikan. Di sini prospek jangka panjang yang menjanjikan yaitu industri smartphone memiliki prospek yang sangat menjanjikan, yaitu karena adanya budaya yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengganti ponselnya tiap 2 tahun sekali. Nah, tentu saja ini menjadi peluang yang sangat besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang smartphone. Nah, kita memberi rating 4 karena perusahaan memiliki respon yang cukup baik dalam menanggapi hal ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, tingkat pertumbuhan koneksi internet yang meningkat. Pada tahun 2014 terdapat 234 juta koneksi internet smartphone di Amerika. Nah, koneksi internet ini tentu saja sangat mempermudah masyarakat untuk mengakses internet dan tentu saja dalam menggunakan smartphone atau laptopnya. Kami memberikan peringkat 3 dalam hal respon perusahaan untuk faktor yang satu ini. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendapatan industri smartphone yang meningkat. Pendapatan industri smartphone akan meningkat sekitar 20% setiap tahun menjadi sekitar 180 miliar dolar pada tahun 2020 dengan lebih dari 1,5 miliar unit diproduksi setiap tahun. Nah, tentu saja ini menjadi peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan penjualannya di masa yang akan datang. Nah, kami memberi peringkat 4 dengan bobot 0,15 karena kami menganggap bahwa respon perusahaan Apple sangat baik dengan diversifikasi produknya. Nah, selanjutnya yaitu penjualan di pasar internasional yang meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa Apple itu memiliki pasar global atau ekspansi pasar yang cukup baik. Selanjutnya mengenai threats atau ancaman. Yang pertama yaitu industri yang sangat kompetitif dan berubah dengan cepat. Industri yang saat ini atau khususnya industri di bidang teknologi berubah dengan masif di zaman atau di era sekarang. Nah, kami memberikan respon 3 dengan bobot 0,15. Selanjutnya yaitu munculnya banyak kompetitor baru. Nah, dengan peluang-peluang tadi, dengan menjanjikannya industri smartphone menjadikan banyak kompetitor yang ingin masuk ke industri tersebut. Ini membuat banyak pesaing untuk Apple sendiri. Kami memberikan rating 4 karena perusahaan cukup responsif dalam menghadapi hal ini, yaitu dengan munculnya produk-produk Apple yang ramah pengguna dan juga unik. Selanjutnya yaitu semua ponsel akan memiliki teknologi yang serupa dengan Apple. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi berkembang dengan pesat dan tentu saja
akan mudah untuk melakukan plagiasi, duplikasi atau produk semacam dengan Apple. Yang keempat yaitu penjualan PC dunia yang anjlok. Nah, ini merupakan ancaman bagi perusahaan Apple karena produk PC atau laptopnya secara dunia, penjualan secara dunia itu anjlok, dan ini menuntut perusahaan Apple untuk responsif terhadap hal tersebut. Nah, untuk ancaman yang satu ini kami memberikan rating 2 karena kami merasa bahwa penjualan PC sendiri memang kurang masif, dan Apple akan melakukan penjualan yang masif di produk yang lain seperti smartphone yang dimiliki. Lalu untuk weight score dari matriks EV sendiri yang dimiliki oleh Apple ini 3,25. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.